Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Ku buat istri barumu mati kutuma saat lihat aku lebih cantik dan kaya. Aku hancurkan kalian karena sudah menghina dan mengusirku. Nama lengkapku Bunga Larasati. Orang tuaku memberiku nama itu karena harapan mereka agar aku tumbuh menjadi wanita yang anggun, lembut, dan disukai banyak orang. Aku memang tumbuh menjadi wanita sederhana yang tidak neko-neko. Hidupku penuh warna saat masih kecil. Meski berasal dari keluarga sederhana, kami saling menyayangi. Aku terbiasa dengan hal-hal yang tidak mewah. Makan nasi dengan sambal terasi dan tempe goreng saja sudah bisa membuatku bahagia. Aku menikah dengan Reza di usia 24 tahun. Saat itu aku bekerja sebagai kasir di sebuah toko swalayan kecil di kota. Sedangkan Reza adalah teknisi di perusahaan elektronik. Kami dipertemukan lewat seorang teman, dan pertemuan itu hanya butuh waktu 3 bulan untuk membuat Reza melamarku. Aku pikir, itulah cinta. Cepat, mendalam, dan tanpa banyak syarat. Saat Reza mengatakan ingin membangun rumah tangga yang sederhana tapi penuh cinta, hatiku luluh. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tak ada pesta megah. Hanya ijab kabul di rumah orang tuaku yang sempit dengan tamu terbatas. Aku mengenakan kebaya putih pinjaman dari sepupuku, dengan riasan seadanya. Tapi aku bahagia. Waktu itu, kupikir cinta yang tulus tak butuh kemewahan. Tahun pertama pernikahan kami, aku dan Reza menyewa kamar kontrakan petak dengan dapur mungil di belakang. Setiap pagi, aku akan bangun lebih awal, memasakkan sarapan Reza. Telur dadar, nasi hangat, dan sambal. Ia akan duduk di meja makan sambil membaca pesan di ponselnya. Aku biasa menyuapinya sesekali, sambil bercanda ringan. Hari-hari kami terasa ringan meski uang pas-pasan. Kami biasa pergi ke pasar bersama saat hari Minggu. Menawar harga, tertawa, dan pulang membawa sayuran segar dan hati yang ringan. Aku selalu memperhatikan penampilan Reza. Setrika bajunya, menyemir sepatunya, dan tak pernah lupa memberinya bekal makan siang. Dia suka ayam kecap buatanku, dan aku bangga bisa membuatnya tersenyum karena hal sederhana. Reza pernah bilang, aku bersyukur punya istri kayak kamu, Bunga. Sabar, telaten, dan gak banyak nuntut. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung selamanya. Tahun kedua, kami mulai jarang bicara saat makan malam. Aku menyadari Reza makin jarang tersenyum. Pulangnya makin malam, dan tak lagi membawa oleh-oleh kecil seperti dulu. Aku tidak langsung curiga, karena kupikir dia hanya lelah bekerja. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh saat dia mulai sering menyimpan ponselnya dalam mode diam. Dia tidak lagi membiarkanku memegang ponselnya. Bahkan sekali waktu dia marah besar saat aku tanpa sengaja melihat notifikasi dari seorang perempuan bernama Nadia. Gak sopan lihat ponsel orang tanpa izin, katanya tajam. Padahal dulu, dia justru yang suka membuka-buka pesan di ponselku sambil tertawa. Aku mencoba bersabar. Aku tidak mau langsung berpikir buruk. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar mandi, mencoba menyembunyikan air mataku dari Reza. Aku merasa ada jarak yang semakin lebar antara kami. Tapi aku masih percaya bahwa cinta bisa memperbaiki semuanya. Aku masih percaya, Reza adalah pria yang sama yang dulu menyeka air mataku saat aku menangis kehilangan pekerjaan. Suatu malam, aku memasak makanan favoritnya. Ayam goreng lengkuas, sambal terasi, dan sayur asem. Makanan yang dulu membuatnya senang. Tapi saat dia pulang, dia hanya menatap meja makan sebentar lalu berkata, "Aku udah makan di luar." Aku terdiam, mencoba tersenyum meski dadaku nyeri. "Oh, ya udah. Mau disimpan buat besok?" "Enggak usah. Aku capek, mau langsung tidur," jawabnya dingin. Aku membereskan piring sendirian, air mataku menetes ke atas sambal. Aku duduk di sudut dapur, menatap dinding yang kusam dan mencoba menenangkan diriku. Dalam hati aku bertanya, kenapa pernikahan ini berubah? Apa yang salah denganku? Esoknya, aku coba bersikap biasa saja. Aku menunggu dia di meja makan, menyajikan sarapan seperti biasa. Tapi Reza hanya mengambil sepotong roti dan berjalan keluar tanpa pamit. Tak ada, "Selamat pagi," tak ada senyuman. Hanya keheningan yang menusuk.
Aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku mulai mengamati pola pulangnya, mencatat jam, bahkan diam-diam mengikuti dia satu kali saat dia bilang harus lembur. Hatiku hancur saat kulihat dia turun dari motor di sebuah kafe, dan duduk berdua dengan perempuan berambut panjang, cantik, dan berpenampilan mewah. Aku hanya berdiri di seberang jalan, tubuhku gemetar. Mereka tertawa, tangan Reza menyentuh tangan perempuan itu. Aku tidak kuat melihat lebih lama. Aku pulang dengan langkah gontai, menahan isak sepanjang jalan. Rasanya seperti dunia runtuh. Tapi aku belum mau menyerah. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri bicara. Reza, kita bisa ngobrol? Tanyaku saat dia baru pulang. Aku capek, Bunga. Jawabnya. Tapi ini penting. Aku tahu soal Nadia. Reza menatapku tajam. Kamu ngikutin aku? Aku cuma pengen tahu, kenapa kamu berubah? Aku masih istrimu. Kamu nggak ngerti, Bunga. Aku butuh kebebasan. Aku pengen hidup yang lebih baik. Kamu terlalu biasa. Kamu nggak bisa ngimbangin aku lagi. Perkataannya menamparku. Aku terlalu biasa? Aku yang mencucikan bajunya, menyiapkan makannya, mendukung mimpinya sejak dia masih nganggur? Aku tidak bisa berkata apa-apa malam itu. Aku hanya duduk di pojok kamar, menatap langit-langit yang berdebu, mencoba mencari makna dari semua ini. Besoknya, Reza mulai tidur di luar. Ia bilang, biar nggak makin runyam. Kita pisah dulu. Nanti kita bicarakan baik-baik. Tapi aku tahu, itu hanya alasan untuk tinggal bersama perempuan itu. Mertua dan adik iparku yang dulu sering memuji aku sebagai menantu idaman, kini berubah menjadi orang asing. Saat aku datang ke rumah mereka untuk mencoba meminta bantuan, ibunya Reza hanya berkata, "Udahlah, Bunga. Kamu sadar diri aja. Reza udah nemu yang lebih cocok." Aku masih ingat betul kalimat itu. Yang lebih cocok. Seolah aku hanyalah barang yang tak sesuai tempat. Aku pulang dengan langkah berat, membawa luka dan malu. Aku tidak tahu harus kemana. Orang tuaku sudah tiada, dan aku tidak punya banyak teman. Aku akhirnya menginap di rumah Dinda, teman kerjaku dulu. Dinda menyambutku hangat, memelukku dan memberiku tempat tidur kecil di ruang tamunya. Beberapa hari aku hanya tidur, makan sedikit, dan menangis. Tapi setiap kali melihat ke cermin, aku merasa seakan-akan bercermin pada wanita yang kalah. Bukan aku yang dulu. Aku yang dulu kuat. Aku yang dulu bisa bangkit dari kehilangan pekerjaan. Aku yang dulu bisa menyemangati Reza saat dia gagal di wawancara. Aku pelan-pelan mulai bertanya dalam hati, sampai kapan aku akan tenggelam dalam luka ini? Aku mulai menulis. Menulis semua yang kurasakan di buku tulis tipis. Aku menulis tentang kebodohanku mencintai tanpa syarat, tentang pengkhianatan, tentang bagaimana rasanya dihina oleh orang yang pernah bersumpah akan menjaga. Aku membaca ulang tulisan-tulisan itu setiap pagi. Sampai suatu pagi, aku bangkit dari tempat tidur dan berkata pada diriku sendiri, "Bunga, cukup. Kamu bukan korban. Kamu wanita. Kamu bisa bangkit. Kamu akan buat mereka menyesal karena pernah meremehkanmu." Dan sejak hari itu, aku mulai merajut kembali kehidupanku dari puing-puing yang tersisa. Tapi luka itu tak hilang. Ia menjadi bahan bakar. Bahan bakar yang akan menuntunku menjadi sosok yang tidak lagi bisa diremehkan. Dan aku tahu, saat waktunya tiba, aku akan membuat Reza dan Nadia tahu bahwa wanita yang mereka usir itu kini berdiri jauh lebih tinggi dari mereka. Tanpa perlu balas dendam kasar. Cukup dengan memperlihatkan siapa aku sekarang. Karena Bunga yang sekarang, bukan lagi Bunga yang dulu. Hari-hari setelah Reza mulai tidur di luar rumah terasa seperti neraka yang hidup. Aku masih tinggal di rumah kontrakan kami, meski hatiku sudah terasa kosong. Tiap sudut rumah yang dulu penuh tawa kini jadi pengingat akan pengkhianatan. Aku mencoba tetap menjalankan rutinitas, menyapu, memasak, mencuci baju Reza yang kadang masih kubawa ke kamar karena tak sempat dia angkut ke tempat barunya. Tapi semuanya terasa hampa. Dapur jadi sunyi, kasur jadi dingin, dan televisi pun tak pernah menyala lagi. Tak ada obrolan hangat saat makan malam, tak ada pijitan di bahu seperti dulu. Tetangga mulai melirikku dengan tatapan kasihan. Ada yang membisikkan sesuatu saat aku lewat, lalu tersenyum palsu seolah tak terjadi apa-apa.
Beberapa dari mereka sepertinya sudah tahu lebih dulu soal Reza dan Nadia. Mungkin karena mereka pernah lihat sendiri Nadia datang menjemput Reza di ujung gang dengan mobil putih mengilap itu. Mobil yang sering kulihat parkir diam-diam jauh dari rumah. Mobil yang kini membuat jantungku berdegup kencang tiap kali kulihat. Aku duduk di kursi rotan tua dekat jendela, menatap jalan kecil di depan rumah. Jalan yang dulu jadi tempat kami berdua jalan sore, berbicara tentang rencana masa depan, tentang anak yang belum datang, tentang rumah mungil yang ingin kami beli. Semua itu kini tinggal bayang samar yang perlahan memudar. Aku ingat suatu malam, telepon rumah berdering. Suara dari seberang adalah milik seorang wanita. "Ini rumahnya Reza?" Tanyanya dengan nada tajam. "Iya, ini istrinya," jawabku. Dia tertawa sinis. "Istri? Loh, kamu itu istri yang ditinggalin, bukan?" Aku tak tahu harus berkata apa. Tapi sebelum aku bisa membalas, sambungan sudah terputus. Aku tahu itu Nadia. Dialah wanita yang dengan bangganya merebut suamiku, dan kini menertawakanku dari tempatnya yang lebih tinggi. Aku menggenggam gagang telepon itu erat-erat sampai buku jariku memutih. Tapi aku tetap diam. Aku hanya menangis. Lagi. Setiap kali mendengar suara motor di depan rumah, aku menoleh dengan harapan Reza kembali. Tapi yang datang hanya tukang sayur, kurir paket, atau suara motor tetangga. Reza tidak pernah kembali, tidak sekalipun. Aku masih bekerja di toko swalayan, meski tubuhku tak punya semangat. Beberapa teman kerja mulai melihat perubahan wajahku. Mata panda, wajah tirus, dan rambut yang jarang kusisir dengan rapi. Dinda, teman dekatku, sering mengajak bicara. "Bun, kamu gak bisa terus kayak gini. Dunia gak akan nungguin kamu," katanya saat kami istirahat makan siang. Aku hanya tersenyum samar. "Aku cuma butuh waktu, Din. Sedikit waktu aja." Tapi waktu tidak pernah menunggu. Reza justru makin terang-terangan. Suatu hari, saat aku pulang dari kerja lebih awal, aku melihat mobil putih itu parkir tepat di depan rumah. Aku mendekat, dan melihat dari balik jendela, Reza sedang duduk di ruang tamu bersama Nadia. Mereka tertawa. Aku masuk perlahan, jantungku berdetak kencang. "Reza?" panggilku pelan. Mereka berdua menoleh. Nadia tersenyum mengejek. Sementara Reza berdiri cepat. "Ngapain kamu pulang jam segini?" tanyanya ketus. Aku menatap mereka berdua. "Ini rumahku, Za. Aku istrimu." Nadia menyilangkan kaki. "Rumahmu? Lucu ya. Perasaan udah gak ada gunanya kamu di sini. Kamu lihat diri kamu? Mirip pembantu ketimbang istri." Aku menelan ludah. Reza tak membela. Dia hanya diam. Lalu berkata, "Udah, jangan ribut di sini. Kita ngobrol nanti aja. Aku mau ajak Nadia makan." "Di rumah ini?" tanyaku dengan suara bergetar. "Kenapa enggak?" jawab Nadia sambil berdiri. "Toh, rumah ini bentar lagi juga bakal Reza beli penuh dari uang tabungan kita." Kata-kata itu menghantamku seperti palu godam. Mereka ingin mengusirku. Dari rumah yang kubersihkan setiap hari. Dari dapur yang kusembahangi setiap pagi. Dari kamar yang kutaburi bunga setiap ulang tahun pernikahan kami. Reza hanya diam. Dia menatapku sekilas, lalu meraih tangan Nadia dan berjalan keluar. Malam itu, aku tak makan. Aku hanya duduk di pojok dapur, memeluk lutut dan mengusap lantai dengan tangan kosong. Aku merasa begitu kecil. Begitu tak berarti. Tapi dari kejadian itu, aku tahu satu hal pasti. Hatinya bukan milikku lagi. Bahkan, mungkin hatinya sudah lama mati untukku. Beberapa minggu kemudian, surat cerai datang. Tanpa banyak kata. Hanya selembar kertas putih dengan tanda tangan Reza. Ia tidak bicara langsung. Tidak minta maaf. Tidak menjelaskan apapun. Hanya kertas dan tulisan hitam dingin yang memutus semua janji suci di pelaminan dulu. Aku menolak tanda tangan. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena hatiku belum siap, atau karena aku belum siap jadi mantan istri. Tapi Reza tidak peduli. Beberapa hari kemudian, ibunya datang ke rumah dengan wajah datar. "Kamu masih betah di sini? Reza udah gak butuh kamu. Jangan bikin susah. Ini uang pindahan," katanya sambil meletakkan amplop coklat di atas meja.
Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Apa aku segitu hinanya, Bu? Bukan hina, tapi sadar diri. Kamu itu terlalu sederhana untuk hidup bareng Reza sekarang. Dia butuh pasangan yang bisa bantu dia naik level. Bukan nahan dia di bawah. Aku menggigit bibir bawahku, menahan air mata agar tidak jatuh. Aku tidak ingin mereka melihat aku lemah. Tapi tubuhku gemetar. Kalau kamu punya harga diri, kamu pergi. Jangan nunggu diusir. Lanjutnya dingin. Dan begitulah aku pergi. Membawa 2 koper kecil, 1 tas punggung, dan sepasang sepatu yang sudah aus. Aku melangkah keluar dari rumah yang dulu menjadi istana kecilku, tanpa pelukan, tanpa salam, tanpa pengantar. Langkahku pelan, tapi pasti. Di belakangku, pintu ditutup dengan keras. Suara kunci diputar, dan aku tahu, aku tak akan kembali lagi. Aku menginap di rumah Dinda untuk sementara. Dia menyambutku seperti saudara. Kamu nggak sendiri, Bun? Aku di sini, katanya sambil memelukku erat. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu, luka ini terlalu dalam. Aku hancur bukan karena dikhianati, tapi karena dilupakan. Karena aku bukan lagi siapa-siapa bagi mereka. Tapi meski hancur, aku masih hidup. Dan selama aku hidup, aku akan mencari cara untuk berdiri lagi. Karena suatu hari, aku akan membuat mereka tahu bahwa wanita yang mereka buang ini bukan wanita biasa. Langit sore itu kelabu. Hujan baru saja turun, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Aku berdiri di depan rumah kontrakan tua yang dulunya adalah tempat segala kenangan indah tertulis. Mataku menatap kusam ke arah pintu yang kini sudah tak lagi milikku. Tangan ini sudah bergetar memegang gagang koper yang beratnya bukan karena isi, tapi karena kenangan yang terikat di dalamnya. Di belakangku, Dinda berdiri diam sambil memayungiku. Dia tak berkata apa-apa, hanya menepuk-nepuk bahuku pelan, seolah tahu, tak ada kalimat yang bisa menenangkan badai dalam dadaku saat itu. Beberapa menit sebelumnya, aku berdiri di dalam rumah itu. Reza dan Nadia sudah menungguku. Nadia duduk dengan kaki bersilang di sofa ruang tamu, lengkap dengan tas branded di pangkuannya dan kacamata hitam yang tak perlu dia pakai di dalam rumah. Reza berdiri di sampingnya, mengenakan kemeja rapi dan parfum mahal yang aroma asingnya menusuk hidungku. Cepetan, Bunga. Jangan bikin suasana makin drama, ucap Reza dingin. Tak ada keraguan di nada suaranya, tak ada bekas kasih yang dulu pernah kudapati saat dia memelukku setelah pulang kerja. Yang ada hanya kebekuan, seolah aku bukan siapa-siapa baginya sekarang. Aku menatapnya, berharap ada sedikit belas kasihan. Harapan kecil bahwa dia akan menarik ucapannya, bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi tidak. Tatapan matanya kosong. Nadia, sebaliknya, tampak puas. Dia tak menahan diri untuk berbicara. Kamu tahu, rumah ini bikin energi negatif. Bau kemiskinan dan penderitaan. Pantas aja Reza stres terus waktu tinggal sama kamu, katanya sambil mencibir. Aku mengepalkan tangan. Sakitnya bukan hanya karena kata-kata Nadia, tapi karena Reza tidak membantahnya. Dia diam, seolah setuju. Aku cuma mau ambil barangku. Gak lebih, kataku lirih. Ambil cepat. Jangan sentuh barang-barang Reza. Itu semua udah bukan hak kamu lagi, sahut Nadia ketus. Aku masuk ke kamar, dan hatiku runtuh saat melihat semuanya sudah diacak. Buku-buku tulisanku berserakan, baju-bajuku dilipat asal dan dimasukkan ke dalam tas plastik. Bahkan bingkai foto pernikahan kami yang dulu kupajang di meja kecil itu, dibuang ke lantai dan pecah. Kacanya retak, dan fotonya sudah sobek sebagian. Kupungut perlahan, menggenggam serpihan kaca dengan tangan yang gemetar. Luka di jari bukan apa-apa dibanding luka di hati. Satu persatu kuambil barang yang tersisa, beberapa pasang baju, mukena lusuh yang biasa kupakai salat malam, dan buku catatan kecil tempat aku menulis segala doa dan harapanku dulu. Tak banyak. Hanya cukup untuk mengisi 2 koper tua yang kini sudah tergores-gores karena sering dipakai. Saat aku keluar dari kamar, Nadia berdiri di depan pintu sambil memeriksaku dari ujung rambut sampai kaki. Lucu ya? Dulu kamu istri, sekarang cuma pengemis, katanya tertawa kecil. Aku tetap diam. Tak ada gunanya membalas orang yang merasa dirinya di atas. Apalagi jika Reza hanya berdiri di belakangnya,
Membiarkan wanita itu menghina wanita yang pernah dia sumpah akan lindungi. Aku menarik koper menuju pintu depan, tapi langkahku terhenti saat mendengar suara ibu mertua. Bunga! Aku menoleh. Wanita yang dulu memelukku saat pertama kali resmi jadi menantunya kini berdiri dengan wajah keras. Di tangannya ada amplop putih. Ini uang ganti kontrakan bulan ini. Kamu gak usah balik-balik lagi ke sini. Kalau mau hidup tenang, ya, jauhi keluarga kami, katanya sambil melempar amplop itu ke meja. Bu, saya cuma SSSCT. Jangan sok jadi korban. Kamu tuh bikin malu. Reza udah capek punya istri yang cuma bisa ngabisin uang tapi nggak ngasih perkembangan. Kamu pikir cukup jadi istri cuma masak dan nyuci? Dunia sekarang beda. Bunga. Bukan zamannya perempuan pasrah kayak kamu. Potongnya tajam. Hatiku retak lagi. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Lalu kembali menarik koper sambil menahan air mata. Kupikir aku sudah kuat, tapi ternyata belum. Kupikir aku sudah kebal, tapi luka-luka lama tetap menganga. Dinda sudah menungguku di luar. Dia langsung menyambut koperku dan membawanya ke mobilnya. Aku tak bisa bicara. Tangisku sudah tak keluar dalam bentuk air mata, tapi dalam napas yang berat dan gemetar. Mobil melaju perlahan, menjauh dari rumah itu. Rumah yang dulunya kupenuhi dengan doa-doa agar cinta kami abadi. Bun, kamu bisa tinggal di tempatku selama yang kamu mau. Aku gak akan tanya-tanya kalau kamu belum siap cerita, kata Dinda saat kami sampai di apartemennya. Aku hanya mengangguk, lalu duduk di kasurnya yang bersih dan nyaman. Tanganku memeluk tas ransel, dan di dalamnya, ada semua yang tersisa dari hidupku. Bukan baju, bukan uang, tapi luka dan janji-janji kosong. Malam itu, aku berdiri di depan cermin. Rambutku kusut, wajahku pucat, mataku sembab. Aku hampir tak mengenali diri sendiri. Siapa wanita ini? Kenapa dia terlihat begitu asing? Aku mengambil sisir dan mulai menyisir rambut perlahan. Lalu mengambil air wudhu dan duduk di sajadah. Dalam tangisku, aku mengadu pada Tuhan. Aku tidak minta balas. Aku hanya ingin satu hal, kekuatan. Karena dalam diamku, ada sumpah yang mulai tumbuh. Sumpah yang tak pernah terucap, tapi terukir dalam hati. Aku akan berdiri lagi. Bukan untuk membuat mereka iri, tapi untuk membuktikan bahwa aku bukan wanita yang layak diinjak. Aku akan menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih hebat. Dan ketika waktunya tiba, aku akan kembali. Bukan untuk meminta kembali tempatku, tapi untuk memperlihatkan bahwa mereka telah salah. Sangat salah. Hari-hariku di apartemen Dinda terasa panjang dan sepi. Meski Dinda tak pernah membiarkanku merasa sendiri, tetap saja ada kekosongan di dada yang tak bisa diisi siapapun. Setiap pagi aku bangun dengan rasa hampa. Pandangan pertama yang kulihat adalah langit-langit putih bersih yang tidak lagi memiliki jejak kenangan. Tidak ada dapur kecil tempat aku biasa memasak sarapan Reza. Tidak ada sofa tua tempat kami dulu bercanda sambil makan mie instan. Yang ada hanyalah ruang asing dan kenyataan pahit bahwa aku telah diusir dari hidup seseorang yang pernah bersumpah akan menjagaku seumur hidupnya. 1 minggu aku hanya diam. Menulis dalam buku catatanku. Menumpahkan semua luka dalam kalimat-kalimat yang tak tersusun rapi. Tanganku gemetar tiap kali menulis. Tapi aku merasa sedikit lebih ringan setiap kali satu halaman terisi. Tulisan itu menjadi pelampiasanku. Pelarian dari rasa ingin menjerit, dari amarah yang tak bisa kungkap pada siapapun. Aku menulis tentang Nadia, tentang Reza, tentang bagaimana rasanya diludahi oleh keluarga yang dulu memelukku. Dinda memperhatikanku dari jauh. Dia tidak pernah memaksa untuk tahu, tapi dia tahu betul aku sedang jatuh. Suatu malam, Dinda datang ke kamar dengan membawa secangkir teh hangat. Bunga, kamu harus bangkit, katanya perlahan, duduk di sampingku. Aku tahu. Tapi aku nggak tahu dari mana mulainya. Jawabku lirih. Dari dirimu sendiri. Dari luka itu, katanya menatapku dalam. Kamu tahu apa yang bikin kamu hebat? Kamu masih hidup. Kamu masih bernapas. Itu berarti kamu masih bisa menata ulang semuanya. Kamu nggak mati, Bun. Kamu cuma jatuh. Kata-katanya seperti cambuk. Aku memeluk cangkir teh itu erat-erat. Uapnya menghangatkan hidungku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa ingin mencoba lagi.
Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku berdiri di depan cermin. Menatap wajahku yang masih sembab tapi mulai menunjukkan percikan tekad. Aku menyisir rambutku rapi, mengoleskan sedikit pelembab di wajah, dan memakai baju sederhana berwarna pastel. Aku membuka laptop Dinda yang tak terpakai dan mulai menjelajah internet. Aku mencari hal-hal yang dulu kusukai. Aku teringat bahwa aku pandai merangkai bunga. Dulu, saat awal menikah, aku sering membuat hiasan bunga meja dari kertas, dan Reza pernah memujiku karena itu. Meskipun pujian itu kini terasa seperti sisa luka, tapi keahlian itu tetap milikku. Aku mulai mencari tutorial merangkai hampers dan bunga artificial. Aku menonton video-video dengan seksama. Lalu, aku mencoba membuat satu. Dinda yang melihat hasil pertamaku langsung terkagum. "Bun, ini cantik banget. Kamu buat ini sendiri?" Tanyanya sambil memutar-mutar rangkaian bunga itu. Aku mengangguk pelan. "Cuma coba-coba." "Coba-coba kamu lebih bagus dari hampers mahal yang aku beli waktu ulang tahun keponakanku," katanya sambil tertawa. Dinda lalu menyarankan untuk membuat akun media sosial dan mulai memasarkan hasil karyaku. Awalnya aku ragu. Tapi dengan dorongan dan bantuan Dinda, aku memberanikan diri membuat akun Instagram dengan nama Bunga Laras Craft. Aku mulai mengunggah foto-foto hampers dan rangkaian bungaku. Setiap malam aku merangkai satu persatu, menggunakan bahan seadanya yang kubeli dari uang pinjaman Dinda. Aku belajar memotret dengan pencahayaan seadanya. Belajar menulis caption menarik. Dan perlahan, 1-2 orang mulai tertarik. Pesanan pertama datang dari teman kantor Dinda. Lalu dari tetangganya. Lalu dari orang yang tak kukenal. Komentar mulai berdatangan. DM masuk satu persatu. Aku mulai sibuk. Tapi untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa hidup lagi. Dengan uang hasil dari penjualan pertamaku, aku membeli alat potong pita dan lem tembak yang lebih baik. Setiap malam aku duduk berjam-jam, merangkai, mengepak, dan mengantarkan sendiri pesanan ke pelanggan. Tanganku mulai kapalan, tapi aku tak mengeluh. Karena setiap peluh itu terasa manis. Itu milikku. Itu hasil kerja keras dan lukaku. Dalam diam, aku mulai menyusun strategi. Aku tahu, aku tak bisa selamanya di bawah. Aku tak bisa selamanya numpang hidup. Aku mulai mengatur keuangan. Setiap sen ku tulis di buku. Setiap pemasukan dan pengeluaran ku catat. Aku belajar dari internet soal cara membangun usaha kecil. Aku belajar tentang branding, marketing, dan promosi digital. Beberapa bulan kemudian, pesanan hampersku sudah mencapai puluhan tiap minggu. Banyak pelanggan yang menyarankan aku membuka toko kecil. Aku mulai berani bermimpi. Suatu malam, Dinda duduk bersamaku sambil menyeruput teh. "Bun, aku tahu satu orang yang bisa bantu kamu dapat modal usaha. Tapi kamu harus berani ketemu dia. Dia bosku, orangnya cukup keras, tapi suka sama orang yang kerja keras juga." Aku mengangguk. Aku siap, Din. Aku siap bangkit. Hari pertemuan itu datang. Aku mengenakan blus putih bersih dan celana panjang hitam. Rambutku kutata rapi, dan aku membawa beberapa contoh hampers ke dalam dus. Saat aku bertemu pria itu, aku gugup. Dia adalah seorang pemilik galeri seni dan butik kecil yang sedang mencari rekan kerja untuk proyek hampers eksklusif. Dia menatapku lama setelah aku menjelaskan konsepku. "Namamu siapa tadi?" "Bunga, Pak. Bunga Larasati." Dia mengangguk. "Kamu orang yang menarik. Sederhana tapi punya visi. Oke, aku akan coba bantu. Aku kasih kamu modal ringan, dan kamu bisa pakai ruang belakang butikku untuk produksi." Aku hampir tak percaya. Ingin rasanya menangis di tempat. Tapi aku hanya tersenyum dan menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Terima kasih." Sejak hari itu, hidupku benar-benar berubah. Aku punya tempat kerja sendiri. Aku menggaji 2 orang karyawan. Aku punya label kemasan sendiri, dengan logo bunga melati yang kubuat sendiri. Aku mulai mengikuti pameran kecil di kota. Mulai dikenal sebagai pengusaha hampers lokal. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berharga. Tapi dalam hatiku, luka itu belum hilang. Luka itu menjadi nyala kecil yang terus membakar semangatku. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bisa.
Aku sanggup. Bahwa aku bukan wanita lemah yang mereka usir dan hina. Dan aku tahu, waktu itu akan tiba. Waktu di mana aku akan berdiri di hadapan mereka. Bukan sebagai bunga yang dulu mereka injak, tapi sebagai bunga yang telah tumbuh. Dan kini mekar paling indah di antara duri-duri yang pernah melukainya. Tahun pertama setelah aku diusir adalah tahun paling penuh perjuangan dalam hidupku. Tapi juga tahun paling berharga. Tidak ada hari tanpa tangis, tapi tidak ada pula hari tanpa usaha. Di saat dunia memalingkan wajahnya dariku, aku menemukan kekuatan dari tempat yang tak pernah kuduga, diriku sendiri. Usahaku merangkai hampers kini tidak lagi sekadar iseng. Semuanya berubah menjadi bisnis yang tumbuh perlahan tapi pasti. Aku mulai dikenal di kalangan ibu-ibu sosialita lokal yang suka memesan hampers mewah untuk acara ulang tahun, syukuran, dan pernikahan. Nama, Bunga Laras Craft, makin sering disebut. Tidak jarang beberapa orang bertanya, "Kamu kenal nggak sama Bunga? Hampersnya cantik-cantik banget." Lucunya, mereka tak sadar bahwa aku adalah bunga yang dulu dihina, diusir, dan ditendang dari rumah yang kubangun dengan cinta. Pakaian yang dulu lusuh, kini perlahan berganti dengan baju-baju rapi dan sopan tapi elegan. Aku tidak pernah berniat tampil mencolok, tapi aku mulai sadar pentingnya penampilan. Dulu aku berpikir cukup menjadi istri yang baik, yang setia dan sabar, maka semua akan baik-baik saja. Tapi nyatanya, dunia tidak selalu berpihak pada ketulusan. Dunia menghargai mereka yang bisa menunjukkan nilainya. Aku mulai memperhatikan wajahku. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Aku pergi ke klinik kecantikan, mulai merawat kulit yang dulu kusam karena terlalu sibuk mengurus rumah. Aku memotong rambut dan menatanya agar terlihat lebih segar. Dinda sering memandangiku sambil tersenyum. "Bunga, kamu cantik banget sekarang," katanya sambil menyentuh pundakku. Aku hanya tertawa kecil. Mungkin dulu aku terlalu sibuk ngerawat orang lain sampai lupa ngerawat diri sendiri. Perubahan itu bukan hanya di luar. Hatiku juga ikut tumbuh. Dulu aku takut bicara. Takut menyampaikan pendapat. Takut menyakiti hati orang. Tapi sekarang, aku belajar untuk tegas. Belajar untuk memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang cukup dikenang. Suatu hari, aku menerima undangan dari panitia acara pameran usaha kecil dan menengah tingkat kota. Salah satu panitia mengenalku dari akun Instagramku yang terus berkembang. Mereka memintaku untuk membuka booth dan menjadi narasumber dalam seminar, Pengusaha Perempuan Bangkit dari Keterpurukan. Aku sempat terdiam saat menerima surat undangan itu. Di sana tertulis namaku dengan huruf tebal, Bunga Larasati, pendiri dan CEO Bunga Laras Craft. Sebuah gelar yang tidak pernah kubayangkan bisa kusebutkan dengan bangga. Acara itu akan digelar di hotel mewah di pusat kota. Hotel yang dulu hanya bisa kulihat dari luar sambil menahan napas karena tiketnya bahkan tak terjangkau oleh penghasilanku waktu masih jadi istri Reza. Tapi kini, aku akan berdiri di panggung utama, bercerita tentang perjuanganku. Aku menyiapkan diri selama beberapa minggu. Mempersiapkan materi, mencetak brosur, membuat hampers contoh yang paling cantik, dan memesan seragam khusus untuk karyawan baruku. Mereka semua gadis muda yang kupilih bukan karena pengalaman, tapi karena semangat mereka yang mengingatkanku pada diriku dulu. Saat hari H tiba, aku berdiri di depan cermin besar hotel itu, mengenakan gaun pastel sederhana tapi anggun, sepatu berhak rendah, dan make-up natural. Aku tersenyum pada diriku sendiri. "Lihat kamu sekarang, Bunga," bisikku pelan. Acara dibuka dengan sambutan dari wali kota. Kemudian satu persatu narasumber naik ke atas panggung. Saat namaku dipanggil, jantungku berdebar. Tapi langkahku mantap. Tatapan orang-orang tertuju padaku. Kamera menyala. Mikrofon disodorkan. Aku berdiri tegak dan mulai bercerita. Bukan untuk memancing simpati, tapi untuk menjadi inspirasi. Aku menceritakan bagaimana aku kehilangan segalanya. Bagaimana aku terpuruk. Tapi kemudian, aku bangkit. Dan di akhir sesi, aku berkata, jangan pernah mengukur harga diri kita dari bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kadang, yang harus kita lakukan hanyalah berdiri dan membuktikan bahwa kita bisa, meski sempat jatuh dan diinjak. Tepuk tangan bergema. Beberapa orang berdiri. Bahkan ada yang menitikkan air mata. Setelah acara selesai, beberapa tamu datang menghampiri.
Mereka memuji produkku, meminta kartu nama, dan mengajak kerjasama. Tapi ada satu pertemuan yang membuat waktu seperti berhenti. Saat aku berdiri di dekat booth milikku, kulihat dari kejauhan dua orang berjalan mendekat. Seorang pria mengenakan batik mahal tapi lusuh, dan di sampingnya, seorang wanita dengan riasan mencolok dan tas branded yang entah kenapa tampak murahan di mataku sekarang. Reza dan Nadia. Mereka berdiri mematung. Wajah mereka pucat saat melihatku. Bunga? Reza yang bersuara lebih dulu. Suaranya gugup. Tatapannya bingung. Aku menoleh perlahan, tersenyum sopan. Hai, Reza. Nadia. Nadia melotot, lalu menatap papan nama di belakangku. CEO? Tanyanya lirih. Aku mengangguk. Iya. Kamu ingin lihat produk hampersku? Atau butuh paket premium untuk acara ulang tahun? Mereka tak menjawab. Hanya menatapku seolah tak percaya. Aku berdiri dengan anggun, mengangkat dagu, dan memperlihatkan senyum paling tenang yang pernah kubentuk. Untuk pertama kalinya, Nadia tidak bisa berkata-kata. Dan Reza menunduk. Mungkin malu. Mungkin sadar, wanita yang dulu dia hina kini berdiri jauh di atasnya. Mereka tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Bahwa aku belum selesai. Bahwa aku masih punya banyak hal untuk tunjukkan. Tapi satu hal yang pasti, hari itu, aku tahu aku sudah berhasil. Bukan karena uang. Bukan karena status. Tapi karena aku bisa berdiri di depan mereka tanpa dendam. Dengan kepala tegak. Dengan senyum ikhlas. Karena aku bukan bunga yang dulu. Dan mereka, akhirnya tahu itu. Setelah pertemuan tak terduga itu di acara pameran UMKM, wajah Reza dan Nadia terus terbayang di benakku. Bukan karena aku masih menyimpan luka. Tapi karena ekspresi mereka yang syok dan terdiam seolah tak percaya bahwa perempuan yang dulu mereka singkirkan kini berdiri di panggung keberhasilan. Hari-hari setelah pameran itu terasa berbeda. Pesanan hampersku meningkat drastis. Beberapa kolega dari acara seminar menghubungiku untuk kerjasama. Bahkan aku mendapat tawaran menjadi supplier hampers resmi untuk salah satu butik perhiasan ternama di Jakarta. Dari sudut kecil apartemen Dinda, usahaku kini tumbuh menjadi ladang subur yang mulai menciptakan banyak peluang. Aku memutuskan untuk pindah dari apartemen Dinda. Bukan karena aku tak nyaman, tapi karena sudah waktunya aku hidup mandiri. Aku menyewa ruko 2 lantai di kawasan strategis. Lantai bawah kujadikan workshop dan toko hampers eksklusif. Lantai atas menjadi tempat tinggalku. Ruko itu kusewa atas namaku sendiri, dengan hasil keringatku sendiri. Saat pertama kali memegang kunci ruko itu, aku berdiri lama di depannya. Rasa haru menyesak di dada. Dulu aku pernah diusir dari rumah yang kubangun dengan cinta, dan kini, aku punya tempat yang kuperoleh dari keringat dan air mata. Ruko itu kutata perlahan. Interiornya kubuat dengan sentuhan elegan, dominan warna putih dan emas. Rak-rak kayu berisi produk andalan tersusun rapi. Aku menggantungkan figura-figura berisi kutipan motivasi dan foto-foto hasil karyaku. Di dinding utama, terpampang tulisan besar. Bunga Laras Craft dari luka menjadi karya. Nama itu bukan sekadar brand, tapi cerita. Loh. Dan kemenangan. Dinda menangis saat berkunjung untuk pertama kalinya. Bunga, kamu luar biasa. Kamu tahu, aku selalu yakin kamu bisa. Tapi ngelihat ini semua langsung, rasanya kayak mimpi. Aku memeluknya erat. Tanpa kamu, aku mungkin masih di pojokan kamar. Meringkuk, ngerasa jadi wanita paling gak berharga. Dinda tertawa pelan. Kamu memang sempat jatuh. Tapi kamu gak pernah mati. Itu yang bikin kamu hebat. Hari-hariku kini diisi dengan aktivitas padat. Meeting dengan vendor, mengatur pesanan, membimbing staf baru, dan terus mengembangkan ide-ide produk. Aku mempekerjakan 5 orang perempuan muda. Beberapa di antaranya adalah janda dan korban kekerasan rumah tangga. Aku ingin mereka merasakan apa yang dulu tak kudapat. Kesempatan kedua. Satu hari, saat aku sedang memeriksa stok pita satin di ruang belakang, salah satu stafku menghampiri dengan raut wajah canggung. Mbak Bunga, ada tamu, katanya pelan. Siapa? Tanyaku tanpa menoleh. Katanya, suami Mbak yang dulu. Aku sontak membeku. Tanganku refleks berhenti melipat pita. Napasku sempat tersendat,
Tapi cepat kutenangkan. Aku berjalan ke depan toko. Dan di sana, berdirilah Reza. Sendirian. Mengenakan kemeja yang sudah sedikit pudar warnanya. Rambutnya lebih berantakan dari biasanya. Tatapan matanya sayu, tak lagi tajam seperti dulu. Dia berdiri canggung di depan rak hampers premium yang tertata rapi. Reza, ucapku datar. Dia menoleh cepat. Bunga, hai. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Ada yang bisa kubantu? Dia tersenyum kaku. Boleh kita bicara? Aku menghela napas, lalu mengajaknya duduk di salah satu sudut ruang konsultasi pelanggan. Ruangan itu biasa kupakai untuk bertemu klien VIP. Ironis. Dulu aku berdiri di dapur, menyajikan teh untuk suamiku. Sekarang, aku duduk di kursi manajer, menyambutnya seperti tamu asing. Aku cuma mau minta maaf, katanya lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak membalas. Aku tahu aku salah. Aku salah besar. Aku terlalu buta waktu itu. Aku kira kebahagiaan itu ada di wanita yang sempurna dari luar. Tapi ternyata, Nadia? Dia tak melanjutkan. Kepalanya tertunduk. Kenapa kamu kesini? Tanyaku dingin. Aku lihat kamu di pameran waktu itu. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu sejak saat itu. Aku lihat betapa kamu berubah. Kamu jadi sosok yang kuat. Kamu berubah? Potongku. Bukan. Aku bukan berubah. Aku kembali jadi diriku sendiri. Yang dulu pernah kamu hancurkan. Reza terdiam. Matanya mulai basah. Nadia, dia ninggalin aku. Setelah aku kena PHK 2 bulan lalu, dia langsung pergi. Katanya dia nggak tahan hidup dengan pria yang jatuh miskin. Sekarang aku tinggal di rumah kos kecil di pinggiran. Aku malu, Bunga. Aku malu sama semuanya. Sama kamu. Aku masih diam. Di dalam hati, aku ingin tertawa. Tapi aku hanya menatapnya dengan tatapan datar. Dan kamu datang ke sini untuk apa? Minta maaf? Atau berharap aku balas kasihan? Tanyaku pelan tapi tajam. Reza memalingkan wajahnya. Aku nggak tahu. Mungkin aku cuma ingin menebus semuanya. Aku berdiri, merapikan bajuku. Penebusan nggak selalu datang dari minta maaf. Kadang, penebusan datang dari rasa malu yang kamu bawa seumur hidup. Dia berdiri pelan. Aku tahu. Dan aku pantas menerimanya. Saat dia melangkah keluar dari pintu toko, aku memandang punggungnya yang kini tampak kecil. Dulu, punggung itu kubayangkan sebagai tempatku bersandar. Kini, hanya jadi bayang masa lalu yang tak layak kuingat terlalu lama. Beberapa hari setelah kejadian itu, ibunya Reza mengirimiku pesan singkat. Isinya hanya satu kalimat. Kamu memang wanita tangguh. Bunga. Kami salah. Aku tak membalas. Tidak perlu. Balasan terbaik bukan dari kata-kata. Tapi dari apa yang telah kulakukan. Dari siapa aku sekarang. Malam itu, aku duduk di balkon lantai 2 rukoku. Angin malam membelai rambutku. Aku menatap bintang dan tersenyum. Aku bukan lagi bunga yang menangis diam-diam di dapur kecil. Aku adalah bunga yang kini mekar paling terang, di tanah yang dulu tandus oleh pengkhianatan. Dan aku belum selesai. Belum. Hari itu langit bersih, mentari bersinar hangat, dan jalanan ibu kota ramai seperti biasa. Tapi dalam dadaku, ada badai yang pelan-pelan berputar. Hari itu adalah undangan resmi pertama dari sebuah pusat perbelanjaan besar di Jakarta, mall prestisius tempat kalangan elit sering berkumpul. Aku diundang sebagai tamu kehormatan untuk membuka cabang eksklusif pertama hampers premium milikku di dalam mall tersebut. Lokasi yang bahkan dulu pun hanya bisa kulihat dari kejauhan saat masih hidup sebagai istri sederhana di sisi Reza. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang rias pribadi yang disediakan oleh pihak manajemen mall. Gaun panjang berwarna hijau zamrud membalut tubuhku dengan elegan. Riasan wajahku natural tapi berkelas, dan jilbab satin ivory yang kubentuk dengan rapi memberi kesan tenang sekaligus berwibawa. Aku tersenyum pada pantulan diriku di cermin. Bunga Larasati, gumamku pelan. Kau sudah sejauh ini. Pembukaan itu berlangsung meriah. Banyak media lokal datang, para pengusaha ternama, influencer, bahkan beberapa pejabat hadir.
Aku memberikan sambutan singkat, memotong pita simbolis, dan mengantar beberapa tamu VIP melihat koleksi hampers dengan desain terbatas yang hanya tersedia di mall itu. Banyak yang terpukau. Banyak pula yang langsung memesan. Hari itu, aku resmi menjadi salah satu pelaku bisnis hampers paling disegani di Jakarta. Namun tak ada yang lebih mengejutkanku selain kejadian sore harinya. Setelah acara selesai, aku menyusuri mall itu dengan tenang. Sekadar ingin berjalan sendiri tanpa keramaian. Di tangan, ku bawa satu hamper spesial sebagai hadiah untuk staf manajemen yang sangat membantuku sejak awal. Tapi langkahku terhenti saat melihat sosok familiar di depan butik mewah tak jauh dari toko cabang baruku. Reza. Bersama Nadia. Mereka sedang berdiri di depan etalase, tampak berdiskusi kecil. Nadia mengenakan dress merah menyala, tapi sepatu hak tingginya sudah aus di ujung. Tas yang dulu mungkin asli kini tampak seperti tiruan yang memaksakan gengsi. Reza tampak lebih kurus, wajahnya pucat, matanya cekung, dan ekspresi keduanya tegang. Aku berdiri beberapa meter dari mereka, tak berniat menyapa. Tapi saat Nadia berbalik dan melihatku, ekspresinya berubah drastis. Mata itu membelalak. Tangannya refleks menyentuh rambutnya yang kusut. Bibir merah menyala itu tertutup rapat, dan dia menarik tangan Reza pelan. Reza menoleh, dan saat matanya bertemu mataku, tubuhnya menegang. Dia melangkah pelan ke arahku. Bunga? Suaranya nyaris berbisik, namun terhenti saat melihat namaku di atas papan neon toko hampers mewah di belakangku, Bunga Laras Craft, Flagship Store Jakarta. Aku tidak menjawab, hanya menatap mereka bergantian. Tatapanku tenang, tapi cukup menusuk. Nadia menarik tangan Reza kuat-kuat, berbisik kasar di telinganya. Mas, ayo pergi. Kita gak punya waktu buat orang kayak dia. Aku tersenyum, lalu melangkah pelan mendekati mereka. Hatiku tidak berdebar seperti dulu. Tidak sakit, tidak getir. Justru ada ketenangan luar biasa dalam setiap langkahku. Aku berdiri tepat di depan mereka dan menatap Nadia. Tak sangka kita bertemu di sini, ucapku dengan nada santun namun dingin. Nadia tertawa paksa. Kebetulan aja lewat. Mataku menatap Reza, lalu kembali ke Nadia. Lewat? Di mall yang aku miliki sahamnya? Di lantai tempat brand milikku jadi tenan utama. Reza terdiam. Nadia menunduk. Mulutnya tak bisa bergerak. Aku membuka tas kecilku, mengambil kartu nama dengan logo emas, lalu memberikannya pada mereka. Kalau kalian butuh kerja, kantor pusat kami sedang membuka lowongan staf logistik dan quality control. Bisa daftar. Tapi seleksinya ketat. Kita tidak menerima pelamar yang bermasalah dalam etika. Nadia melotot padaku. Tapi Reza hanya menggenggam kartu nama itu dengan tangan bergetar. Matanya menatapku dengan penuh penyesalan, lalu perlahan menunduk. Bunga, bisiknya. Aku? Sudah. Tak perlu bicara. Apapun yang keluar dari mulutmu hari ini, tak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Aku melangkah melewati mereka, meninggalkan jejak aroma parfum mewah di udara. Pundakku tegak, langkahku mantap. Di belakang, ku dengar Nadia memaki pelan, lalu menyeret Reza menjauh. Tapi aku tidak peduli. Karena aku bukan lagi wanita yang mereka hina. Aku bukan lagi istri lemah yang mereka buang seperti sampah. Beberapa pengunjung mal mulai membicarakanku. Beberapa bahkan mengenal wajahku dari media sosial, atau iklan yang kini sering muncul di TV lokal. Mereka takjub bahwa wanita sederhana itu kini menjadi pemilik salah satu bisnis hampers paling sukses. Malamnya, aku duduk di kantor utama lantai 2 toko flagship itu, memandangi kota Jakarta dari balik jendela kaca besar. Deretan lampu, mobil yang lalu lalang, dan hiruk-pikuk metropolitan terasa jauh dari jangkauan gadis bunga yang dulu hanya bermimpi punya hidup layak. Aku membuka buku catatanku yang sudah usang, tempat aku dulu menulis semua rasa sakit dan penghinaan. Ku baca satu persatu. Hari ini Reza memaki aku di depan Nadia. Ibunya Reza bilang aku seperti beban. Aku diusir tanpa harga diri. Tuhan, aku cuma ingin mereka tahu aku juga bisa berharga. Aku menutup buku itu perlahan. Tak lagi dengan air mata, tapi dengan senyum. Kini, bukan aku yang meminta pengakuan. Dunia yang mulai mengakuiku. Dan Reza serta Nadia, mereka akan terus melihatku. Entah di TV, di baliho, di Instagram,
di hampers pernikahan anak kolega mereka nanti, atau bahkan mungkin saat mereka mencari lowongan kerja. Karena aku sudah berdiri di tempat yang tak pernah mereka bayangkan bisa kutapaki. Dan ini baru permulaan. Waktu berlalu. Nama Bunga Larasati makin menguat sebagai simbol perempuan yang bangkit dari keterpurukan. Diundang ke seminar nasional, tampil di TV lokal sebagai bintang tamu, hingga disebut-sebut dalam majalah bisnis sebagai wanita paling menginspirasi tahun ini. Tapi semua pencapaian itu bukan sekadar untuk meraih kesuksesan. Ada satu alasan yang selalu kusimpan rapat-rapat dalam hati. Aku ingin mereka melihatku di puncak, dari tempat paling rendah yang dulu mereka tinggikan. Dan satu demi satu, mereka memang mulai melihat Reza, Nadia, dan keluarga Reza. Kabar tentang hidup mereka perlahan-lahan kudengar lewat bisikan orang-orang. Sejak Nadia meninggalkan Reza pasca dipecat dari perusahaan lamanya, Reza berjuang sendiri dengan sisa harga diri. Ia mencoba berjualan online, tapi tidak stabil. Ibunya, yang dulu selalu merendahkanku dan memihak Nadia, kini hidup bergantung pada anak bungsunya yang bahkan belum menikah dan masih kontrak kerja. Tapi aku tak serta-merta bersorak. Aku bukan wanita murahan yang akan puas hanya karena mantan suami hidup menderita. Aku ingin sesuatu yang lebih dalam, pengakuan dan kehancuran elegan. Aku menyusun rencana. Diam-diam, dengan rapi. Aku tahu adik Reza, Wina, bekerja di salah satu cabang supplier bahan baku hiasanku. Dalam sistem, dia hanyalah staf biasa, tapi melalui koneksi dan akuisisi kecil yang kulakukan lewat orang kepercayaanku, dalam sebulan, aku berhasil mengambil alih cabang tempat Wina bekerja. Secara administratif, Wina kini adalah bawahan perusahaanku. Sebuah langkah kecil, tapi penting. Kemudian, aku mulai menyusun event kolaborasi baru untuk peluncuran seri hampers eksklusif, The Phoenix, simbol dari bangkitnya seseorang dari luka dan pembakaran hidupnya sendiri. Aku ingin acara ini menjadi gebrakan besar. Dan aku tahu tempat yang sempurna untuk itu. Ballroom mewah di hotel tempat dulu aku pernah dikecilkan di depan keluarga Reza, saat makan malam formal memperkenalkan Nadia sebagai calon menantu baru mereka. Aku menyewa seluruh ballroom. Kubayar penuh 6 bulan di depan. Kucetak undangan khusus untuk seluruh jaringan bisnis, influencer, selebriti, dan keluarga pengusaha. Tapi aku tak lupa menyisipkan 2 undangan spesial. Untuk Reza dan ibunya. Dikirim tanpa nama pengirim, hanya logo elegan dan nomor RSVP. Hari peluncuran tiba. Ballroom dipenuhi oleh dekorasi bunga emas dan putih. Di tengah ruangan, berdiri tinggi panggung utama dengan backdrop hitam berkilau bertuliskan, The Phoenix Recess. Kursi tamu tertata rapi. Para wartawan sudah bersiap. Di sudut ruangan, beberapa tamu VIP sibuk bersuah foto. Aku muncul dari balik pintu utama dengan gaun berpotongan modern berwarna merah marun, anggun dan kuat. Seluruh mata tertuju padaku. Kamera memotret. Orang-orang bertepuk tangan. Aku berdiri dengan percaya diri, menyapa mereka satu persatu. Lalu mataku menangkap 2 sosok yang berdiri kikuk di belakang. Reza dan ibunya. Reza mengenakan jas lama yang agak sempit di bahu. Ibunya tampak jauh lebih tua dari terakhir kulihat. Rambutnya menipis, kulitnya kusam. Mereka berdiri canggung. Tak menyangka bahwa ruangan ini milikku. Aku menghampiri mereka dengan senyum penuh ketenangan. Selamat datang, Ibu, Mas Reza. Sapaku lembut tapi tajam. Ibunya menatapku dengan kaget. Bunga, ini acara kamu. Aku mengangguk. Iya, Bu. Saya pemilik acaranya. Dan semua produk yang Ibu lihat di sini, itu hasil usaha saya. Dulu, waktu saya dianggap tak punya kemampuan, ternyata saya hanya belum diberi panggung. Reza membuka mulut ingin bicara, tapi aku mengangkat tangan. Mas Reza, saya tahu kamu datang karena undangan tanpa nama. Tapi saya memang sengaja ingin kalian melihat apa yang dulu kalian buang. Ibunya tertunduk. Bunga, maafkan Ibu. Aku menatapnya lama. Lalu aku berkata, saya sudah maafkan, Bu. Tapi maaf tidak menghapus dampaknya. Maaf tidak mengembalikan harga diri saya yang dulu diinjak. Yang Ibu dan keluarga Ibu hancurkan tanpa ampun. Reza menunduk. Genggamannya pada undangan di tangannya makin kuat. Aku melanjutkan, tapi saya tidak datang untuk balas dendam. Saya hanya ingin kalian tahu,
bahwa perempuan yang kalian singkirkan dulu, sekarang punya panggung lebih tinggi dari semua hinaan yang kalian lontarkan. Ibunya menangis. Reza masih menunduk diam. Aku tak berniat mempermalukan mereka lebih lama. Aku menyuruh staf mengantar mereka ke meja tamu paling belakang. Bukan untuk menghina, tapi sebagai simbol. Dulu mereka di depan, dan aku duduk di ujung. Kini sebaliknya. Dunia sudah berputar. Acara pun dimulai. Aku naik ke panggung dan memulai pidato. Dulu saya pernah dianggap perempuan tak berguna. Tak pantas jadi istri. Tak layak berdiri di tempat layak. Tapi saya berdiri di sini bukan karena ingin membalas. Saya berdiri di sini karena saya memilih untuk tidak hancur saat dunia membuang saya. Tepuk tangan bergemuruh. Sorotan kamera tertuju padaku. Dan di ujung sana, aku melihat Reza menitikkan air mata. Itu bukan air mata cinta. Itu air mata kekalahan. Malam itu kututup acara dengan peluncuran produk Hampers, Phoenix. Sebuah desain berbentuk sayap terbuka, dengan ukiran kecil di bawahnya. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tak berhenti bangkit. Dan dari kejauhan, mereka, orang-orang yang dulu mengusir dan menghancurkanku, hanya bisa menyaksikan. Tanpa bisa menyentuh apapun. Aku tidak lagi mencari pembuktian. Aku hanya menikmati pemandangan dari puncak. Tempat yang dulu mereka pikir, aku tak akan pernah sampai. 3 minggu setelah acara peluncuran Hampers, Phoenix, dunia usahaku semakin mengakar. Tak hanya di Jakarta, kini beberapa franchise mulai dibuka di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Medan. Aku tak menyangka, lukaku dulu ternyata bisa menjadi gerbang menuju kekuatan yang tidak hanya menyelamatkan diriku, tapi juga membuka jalan bagi banyak perempuan lain yang dulu pernah seperti aku, diremehkan, dihina, disingkirkan. Salah satu karyawanku, Wati, adalah janda dengan 2 anak. Dulu dia ditinggalkan suaminya karena dianggap tidak bisa menghasilkan uang. Tapi sekarang, ia adalah kepala tim produksi di cabang utama. Wajahnya selalu berseri-seri setiap kali mengatur Hampers dengan hati-hati. Dan setiap aku melihatnya tersenyum, aku tahu, semua ini bukan sekadar untukku. Tapi meski aku sudah tumbuh sejauh ini, masa lalu kadang masih datang. Bukan dalam bentuk luka, tapi dalam bentuk kenangan yang menguji hati. Hingga suatu pagi, saat aku sedang mengadakan rapat dengan tim branding di kantor pusat, sekretarisku datang tergesa. "Mbak Bunga, ada yang minta bertemu. Ngaku kenal dekat sama Mbak," katanya, mantan mertua. Aku menegakkan tubuh. Ibunya Reza. "Iya, Mbak. Dia ada di lobi bawah. Nggak bawa janji. Tapi katanya penting." Aku berdiri. "Suruh naik. Aku akan temui dia di ruang kaca." Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Sosok wanita parubaya masuk dengan langkah ragu. Penampilannya jauh dari masa lalu. Wajahnya pucat, bajunya sederhana, tidak lagi mengenakan emas di tangan. Bahkan, ia terlihat seperti ibu rumah tangga biasa yang datang dengan tatapan memelas. Aku menatapnya dari balik meja kaca. "Silakan duduk, Bu." Ia duduk dengan pelan, matanya mulai berkaca-kaca. "Bunga, aku tahu kamu mungkin benci ibu. Tapi ibu datang, bukan untuk minta bantuan. Ibu datang karena ibu ingin minta maaf." Aku tetap diam. Tidak bereaksi. Sudah terlalu sering kata maaf itu diucapkan, dan kini nilainya nyaris tak punya harga bagiku. "Ibu tahu? Kami terlalu sombong dulu. Kami pikir kamu gak akan pernah bisa hidup tanpa Reza. Kami pikir kamu itu perempuan lemah. Tapi kami salah besar." Suaranya bergetar. "Kami sekarang baru tahu, ternyata kamu lebih kuat dari yang kami bayangkan." Aku menatap matanya. "Bu, dulu saya hanya perempuan biasa. Yang tidak cantik menurut kalian. Yang tidak kaya. Yang kalian anggap aib karena saya tidak melahirkan anak tepat waktu. Tapi tahu kenapa saya bisa sampai di sini? Karena kalian dorong saya sampai ke jurang. Dan saya memilih bangkit." Ibunya Reza menangis terseduh. "Reza sekarang kerja serabutan. Nadia tinggalkan dia setelah ambil semua simpanan. Dia hancur. Dan ibu kesini karena itu?" Tanyaku pelan. "Ibu hanya ingin kamu tahu. Kamu menang, Bunga."
Kamu berhasil membungkam kami dengan caramu sendiri. Tanpa membalas. Tanpa menghina. Kamu tetap kepala tegak. Dan itu jauh lebih menyakitkan buat kami daripada apapun. Aku terdiam lama. Lalu aku berdiri. Saya tidak pernah ingin menang atas siapapun, Bu. Saya hanya ingin hidup layak. Dan kalian rampas semua harga diri saya dulu. Tapi saya tidak ingin menginjak kalian sekarang. Karena saya sudah terlalu tinggi untuk menoleh ke bawah. Ibunya Reza menunduk dalam. Tangisnya tertahan. Lalu, dia berdiri perlahan, menatapku untuk terakhir kali. Terima kasih karena sudah jadi perempuan sekuat ini, Bunga. Kalau dulu kamu masih jadi menantu kami, mungkin hidup kami tidak sehancur ini. Ia pergi. Dan saat pintu tertutup kembali, aku terdiam. Tak ada kebanggaan dalam menyaksikan mereka runtuh. Tapi ada ketegasan yang tak terjelaskan dalam diriku, bahwa aku pernah dihancurkan, dan kini mereka hanya bisa berdiri di puing-puing yang dulu mereka bangun dari kesombongan mereka sendiri. Sore harinya, aku dijemput oleh sopir ke lokasi syuting wawancara TV nasional. Acara ini sudah lama dijadwalkan, dan temanya sesuai dengan kisahku, perempuan yang bangkit dari luka. Saat aku masuk studio, host acara menyambutku hangat. Terima kasih, Mbak Bunga, sudah datang. Hari ini kami ingin membahas bukan hanya bisnis Mbak, tapi juga transformasi hidup Mbak. Aku tersenyum. Dengan senang hati. Wawancara berlangsung intens. Mereka menanyakan perasaanku setelah dulu diusir, diselingkuhi, hingga akhirnya menjadi sosok sukses yang dielu-elukan sekarang. Apakah Mbak pernah berpikir untuk membalas dendam? Tanya host. Aku menggeleng. Dendam hanya akan membuat saya sama rendahnya. Tapi diam-diam sukses, itu adalah pembalasan paling tenang dan paling menyakitkan. Host itu tersenyum puas. Dan apa pesan Mbak untuk perempuan lain yang sedang mengalami luka seperti dulu Mbak alami? Aku menatap kamera, dan berkata pelan tapi penuh makna. Jangan biarkan omongan orang menentukan harga dirimu. Jangan biarkan luka menjadikanmu lemah. Bang, pelan-pelan. Tidak perlu buru-buru. Tapi jangan berhenti. Karena suatu hari, orang-orang yang pernah merendahkanmu akan terpaksa mendongak untuk melihatmu. Wawancara itu viral. Media sosial meledak dengan pujian. Banyak wanita dari seluruh Indonesia mengirim pesan padaku, bercerita bagaimana kisahku memberi mereka kekuatan untuk bangkit dari suami yang kasar, mertua yang menghina, dan hidup yang penuh luka. Dan malam itu, aku membuka kembali buku lusuh yang dulu kusembunyikan di laci bawah. Buku yang berisi penghinaan, tangis, dan ketidakberdayaan. Aku sobek satu persatu halamannya. Kertas-kertas itu kubakar perlahan di mangkuk api kecil yang biasa kupakai saat meditasi. Karena aku sudah bukan lagi perempuan di halaman-halaman itu. Aku adalah perempuan yang mereka hina. Dan kini aku berdiri tinggi, di atas puing-puing kesombongan mereka. Dan aku belum selesai. Hari itu, langit Jakarta diguyur gerimis kecil. Angin sore berembus lembut di balik dinding kaca kantorku di lantai 8. Dari kursi direktur di ruanganku yang luas, aku bisa melihat seluruh penjuru kota yang dulunya terasa terlalu besar dan jauh dijangkau. Kini, kota ini bukan lagi menakutkan. Bukan lagi mengintimidasiku seperti dulu saat aku berjalan dengan kepala tertunduk, mengenakan baju lusuh dan membawa kantong belanja murahan dari pasar. Hari itu, tanganku memegang sebuah dokumen penting. Kertas legal hitam putih dengan kop perusahaan besar. Tanda tangan dan stempel resmi yang artinya hanya satu hal. Aku resmi mengakuisisi 40% saham dari perusahaan tempat Reza dulu bekerja. Perusahaan yang pernah menolak bantuanku saat aku meminta kerja paruh waktu dulu, hanya karena statusku, mantan istri tidak berpendidikan tinggi. Senyumku mengembang pelan. Dunia memang selalu berputar. Tapi tidak semua orang bisa bertahan saat posisinya terbalik. Sore itu, aku menggelar rapat tertutup dengan beberapa investor, dan salah satu poin pembahasan adalah penyusunan ulang manajemen perusahaan tersebut, termasuk evaluasi besar-besaran terhadap divisi logistik yang, betapa ironisnya, kini dipimpin oleh mantan rekan kerja Reza yang dulu ikut mengolok-olokku. 3 hari kemudian, aku hadir dalam pertemuan formal antara jajaran pemegang saham dan karyawan senior di perusahaan yang baru saja kujadikan bagian dari jaringan investasiku. Acara digelar di ballroom netral yang mewah, dengan set panggung minimalis modern dan layar lebar di belakangku. Aku datang dengan penampilan yang tak bisa diabaikan.
Setelan jas putih dengan celana panjang berpotongan ramping, sepatu hak tinggi krem, serta tas tangan hitam keluaran edisi terbatas yang hanya dimiliki sedikit wanita di Asia Tenggara. Penampilanku bukan untuk pamer, tapi untuk mengukir satu kesan. Aku di sini bukan tamu. Aku pemilik. Para petinggi perusahaan menyambutku dengan hormat. Beberapa bahkan menunduk dengan sopan yang kaku. Mereka tahu siapa aku, tapi mungkin belum tahu apa yang akan kulakukan. Dan benar saja. Saat aku duduk di kursi utama forum, pintu belakang terbuka. Reza masuk. Langkahnya pelan. Wajahnya tirus. Rambutnya mulai memutih di sisi pelipis. Ia mengenakan setelan biasa, bukan jas seperti petinggi lain. Matanya sempat menangkapku, dan dia mematung. Aku tidak berpaling. Hanya menatapnya datar. Lalu melirik ke arah manajer HR yang duduk di sampingku dan memberi anggukan kecil. Beberapa detik kemudian, Reza dipanggil maju. Saudara Reza, Divisi Konsultan Internal Logistik, diminta maju untuk laporan penilaian kinerja. Ia melangkah ke depan, dengan tangan gemetar. Tapi sebelum dia sempat bicara, aku mengangkat tangan. Maaf, sebelum Saudara Reza bicara, saya ingin mengajukan satu revisi agenda. Semua menoleh padaku. Mulai hari ini, kami akan melakukan rotasi jabatan. Beberapa posisi akan diganti, termasuk jabatan Saudara Reza, yang akan digeser ke bagian umum, tanpa peran pengambilan keputusan. Suara ruangan hening. Reza menatapku penuh syok. Bibirnya terbuka sedikit, tapi tak ada kata keluar. Aku memalingkan wajah dan kembali pada layar presentasi. Pertemuan dilanjutkan. Tak ada yang membantah. Tak ada yang bisa membantah. Semua tahu, aku bukan lagi perempuan yang bisa disingkirkan. Aku adalah kekuatan hukum yang berdiri kokoh di balik nama perusahaan, dan keputusan yang keluar dari mulutku adalah mutlak. Setelah rapat selesai, Reza menghampiriku di parkiran basement. Matanya masih merah, tapi kali ini tak ada air mata. Hanya diam. Bunga, bisiknya. Aku menoleh. Masih berani sebut namaku dengan nada itu? Aku cuma mau tahu kenapa. Aku menatapnya lama. Karena dulu kamu bilang aku gak akan jadi siapa-siapa. Dia menunduk, bibirnya bergetar. Aku nyesel. Penyesalanmu telat, ucapku dingin. Aku sudah terlalu jauh dari hidupmu. Bahkan kalau kamu berlari seumur hidup pun, kamu tidak akan bisa menyusulku. Aku masuk ke mobil tanpa menoleh lagi. Mesin menyala, sopirku melaju perlahan meninggalkan Reza berdiri sendiri di bawah langit mendung. Di rumah, aku duduk di balkon apartemen penthouse yang kini kutinggali. Pemandangan malam Jakarta membentang luas di hadapanku. Cahaya lampu gedung-gedung bersinar terang, seolah menjadi saksi bisu bahwa semua rasa sakitku dulu kini telah berubah menjadi kemenangan. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Aku Nadia. Maaf mengganggu. Aku hanya ingin bilang, kamu menang, Bunga. Aku iri padamu. Dan aku kalah. Aku tak membalas. Tak perlu. Karena pengakuan dari musuh lama adalah puncak pembuktian paling tenang. Aku tahu Nadia tidak bahagia. Setelah meninggalkan Reza, dia didepak dari komunitas sosialitanya karena terlibat hutang besar dan ditipu kekasih barunya. Karma bekerja. Tapi aku tak harus mencampuri. Aku hanya ingin satu hal, agar mereka hidup cukup lama untuk melihatku terus naik, dan mereka terus tenggelam dalam kenyataan pahit yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu aku duduk sendiri, dengan secangkir teh hangat di tangan, mengenang seluruh luka yang pernah menyayat. Dari malam-malam panjang penuh isak tangis, dari caci maki mertua, dari pengkhianatan suami, dari tuduhan perempuan tak berguna, semuanya kini hanya seperti debu. Aku bangkit bukan untuk dipuji. Tapi karena aku tahu, jika aku tidak berdiri, maka mereka akan terus menginjakku. Dan aku tidak dilahirkan untuk diinjak. Aku dilahirkan untuk berdiri. Untuk menguasai panggungku sendiri. Dan kini, dunia menyaksikan. Aku, perempuan yang dulu kalian hina, kini menguasai tempat yang bahkan tak bisa kalian sentuh. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku tidak pernah lupa bahwa aku dulu diusir sebagai sampah, dan sekarang aku pulang sebagai penguasa. Selesai.